Shalom, Horas, dan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kuatkah Anda bertahan di badai dunia ini? Atau seberapa bijakkah kita untuk dapat lepas dari jerat dunia yang membuat hidup kita berada dalam kesesakan? Tentu, jikalau mengandalkan keberadaan diri kita, maka kita tidak mampu sesungguhnya untuk lama bertahan atau untuk lepas dari kesesakan hidup ini. Tetapi kenapa kita bisa bertahan hingga saat ini, terlebih di situasi pandemik ini? Semuanya itu karena tangan Tuhan yang mempertahankan hidup kita. Tuhan tidak ingin kita terbenam dalam situasi kesesakan, sehingga kehidupan kita menjadi hilang. Tetapi Dia mengulurkan tangannya untuk mempertahankan hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada satu hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021 bertemakan tangan Tuhan mempertahankan hidup kita. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tanganmu, dan tanganmu menyelamatkan aku. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, molo mardala-dalan ahu di parsitongan ni hagugutan, di pangulu hodo ahu, dio dikon hodo tanganmu dopak muruk ni akamusuku, jala ditupahi siamu mido ahu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sering mendengar suatu istilah yang mengatakan bahwa hidup ini adalah penuh dengan perjuangan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tantangan atau persoalan yang membuat hidup kita untuk tidak nyaman atau berada dalam kesesakan. Perjuangan dalam hidup ini memerlukan tenaga yang sangat ekstra, karena kadangkala persoalan yang ada membuat hidup kita menjadi sangat melelahkan. Apabila kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, maka hidup kita menjadi sangat rapuh dan mudah membuat kita lemah. Karena kekuatan manusia kita tahu sangat terbatas, dan kemampuan diri kita sudah dapat diprediksi kekuatannya. Dan kita tidak bisa menanggung melebihi dari batas kemampuan diri kita. Dalam kondisi-kondisi seperti ini muncullah kelelahan, goncangan-goncangan iman, kebimbangan, dan ketidakpastian hidup. Renungan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur pasal 138 ayat 7 begitu sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sangat meningkat, di mana banyak hal yang menjadi tekanan hidup yang membuat kita berada dalam kesesakan. Mazmur 138 ini merupakan ucapan syukur yang mengisahkan pengalaman pemazmur ketika Allah menyelamatkannya dari kesesakan. Daud menaikkan doanya kepada Allah dan kemudian dia beroleh daya juang baru. Daud juga memuliakan nama Allah karena kasih dan kesetiaannya. Raja Daud sangat sadar bahwa pertolongan yang Allah berikan kepadanya hanya semata-mata karena kemurahan dan kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Raja Daud mengalami banyak sekali persoalan hidup, dan di setiap langkah hidupnya, dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya, menghiburnya, melindungi dan membela perkaranya. Raja Daud percaya bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan pertolongan kepada setiap orang yang berharap kepadanya dan akan menyelesaikan setiap pergumulan yang dihadapinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika beban kita begitu berat sampai akhirnya membuat kita berada dalam kesesakan hidup yang parah, maka ingatlah Mazmur 138 ayat 7 ini, bahwa tangan Tuhan akan mempertahankan hidup kita, serta Dia akan menyelesaikan masalah kehidupan kita.
Mari coba kita hitung ada berapa banyak persoalan hidup yang telah Tuhan selesaikan bagi kita. Saat kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Saat hati kita galau dan tidak berdaya, Tuhan pulihkan. Saat kekurangan, Tuhan cukupkan. Untuk itu marilah kita tetap beriman, percaya janji Tuhan yang selalu ditepatinya, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan hidup ini. Karena melalui iman dan pengharapanlah seseorang ketika susah menjadi mampu bersyukur. Juga untuk dapat bertahan di dalam setiap masalah, kita harus fokus pada kebaikan Tuhan. Jika dahulu Tuhan telah mampu dan mau menolong kita, maka saat ini dan saat yang akan datang, Tuhan juga mampu menolong kita. Marilah kita mempererat hubungan kita dalam menghadapi segalanya, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, dan bersama Dia kita mampu lepas dari kesesakan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas satu hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang menguatkan kami di dalam berbagai persoalan hidup ini, kami menyerahkan seluruh tantangan hidup kami, problematika kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan solusi hidup. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, dan segala aktivitas kami. Terlebih juga kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik yang terpapar virus corona maupun di dalam kehidupannya bergumul atas penyakit tubuhnya. Engkaulah Tuhan yang menjamah, memberikan kesembuhan, memberkati setiap obat yang mereka konsumsi. Berkati pemerintah negara kami di dalam segala kebijaksanaan mereka di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati gereja-Mu di tengah-tengah pelayanannya dalam bentuk online maupun bentuk lainnya. Kiranya penyembahan kami berkenan bagi kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam Kristus Yesus. Amin.